Avor, dan pekerjaan saya anggap itu hobi. Modal awalnya cuma Rp500.000. Jadi teman-teman, itu kita jangan sampai pesimis. Banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Semakin banyak relasi, semakin cepat perkembangan bisnis kita. Kalau kita fokus, kita yakin dan percaya diri, orang lain pasti akan percaya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Dwi Avor. Terima kasih telah subscribe di akun ini. Pertanyaan yang ke-6 dari Aluh Widuri. Selamat siang Kak Dwi. Siapa dan bagaimana sih sosok inspirasi Kak Dwi sampai bisa jadi seperti sekarang? Jadi ada banyak sebenarnya, tapi yang paling inti bagi saya adalah orang tua saya, yaitu papi mami saya. Waktu itu sebenarnya saya bercita-cita mau jadi dokter, teman-teman, asal kalian tahu. Saya ingin jadi dokter, tapi saya 5 bersaudara. Papi saya dari PNS, dari dari anggota Polri. Mami saya adalah ibu rumah tangga atulan, dan saya punya saudara 5 nih. Saya anak yang kedua. Waktu itu saya dapat beasiswa di salah satu Universitas Makassar. Saya rela untuk putuskan beasiswa saya dan berhenti sejenak dari kuliah untuk bisa mandiri. Saya berniat untuk mandiri di usia 17 tahun. Itu alasannya karena waktu itu SMP mungkin ya. Saya mau beli sesuatu, tapi nggak jadi karena saudara saya banyak. Di sisi lain saya nggak mau jadi beban untuk orang tua. Lalu saya tamat SMA, masuk di universitas, dan saya nggak ngambil jurusan kedokteran. Saya nggak berani sama sekali untuk tembak kedokteran karena saya tahu budgetnya itu sangat tinggi dan saya nggak mau jadi beban untuk orang tua. Sampai akhirnya saya banting setir, nyarinya itulah yang tadi yang saya katakan, jadi karyawan yang digaji 400.000 sebulan. Dan itu saya sembunyi dari orang tua saya. Intinya saya nggak minta uang lagi sama orang tua. Terakhir papi marah, katanya papi, loh kenapa seperti itu? Nah, tapi di sisi lain saya menganggap bahwa saya tidak mau jadi beban untuk orang tua saya. Walaupun saat itu saya bikin malu mereka. Saya bikin malu mereka karena waktu itu saya jualan motor di pinggir jalan. Kebetulan teman papi saya yang menerima brosur itu dapat laporan bahwa anaknya bapak jual di pinggir jalan motor. Sampai di rumah saya dimarahin. Masuk di pegawai bank juga saya masuk. Abis itu saya resign karena saya anggap gaji sekian nggak cukup untuk orang tua saya dan adik-adik saya. Dimarahin lagi. Sampai akhirnya saya bisnis kecil-kecilan seperti tongsis dan lain-lain, kartu perdana, untung yang 1.000-2.000. Hujan-hujanan, panas-kepanasan, antar sendiri, packing sendiri. Jam istirahat saat jadi karyawan bank, saya antar lagi, habis itu masuk kantor lagi. Tapi saya sangat menikmati itu semua. Saya anggap papi saya, mami saya harus membahagiakan mereka. Walaupun alhamdulillah keluarga saya mungkin termasuk adalah cukup lah untuk membiayai adik-adik saya, tapi intinya saya nggak mau jadi beban bagi mereka dan saya ingin membahagiakan mereka sampai akhir hayat mereka. Di sisi lain, inspirasi saya adalah orang-orang di sekitar saya atau orang-orang yang tidak mampu. Bagi saya, untuk apa? Ketika kita diberikan tanggung jawab atau kita diberikan oleh Sang Pencipta kelebihan seperti pola pikir, gerakan, atau berpikir melihat peluang-peluang untuk bermanfaat untuk orang-orang yang tidak sampai ke sana pikirannya. Kenapa tidak untuk membuka peluang kerja, untuk menolong mereka yang terkendala, orang tua, dan semacam-macamnya. Jadi banyak sekali orang yang butuh peduli kita. Bagi saya itulah motivasi utama saya. Saya benar-benar dari hati ingin jadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Saya benar-benar ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa saya ini peduli, makanya saya menciptakan lowongan kerja tanpa modal sama sekali, tanpa memilih siapapun backgroundnya. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya kembali lagi, saya ini adalah manusia yang ingin bermanfaat untuk orang banyak. Oke, pertanyaan yang ke-7, kita persingkat ya untuk akhir-akhir ini. Kosmetik viral Nindi. Bismillah owner, bagaimana cara bertahan di saat
orderan sepi, bahkan tidak ada sama sekali. Apalagi di masa pandemi ini. Kalau kita all shop dan kita bisa melihat sisi pandang yang berbeda, semakin pandemi, semakin kita bisa membuka peluang untuk orang-orang yang ada di rumah. Karena saya yakin dan percaya semakin dirumahkan orang atau semakin mereka takut keluar rumah, banyak orang yang tinggal di rumah. Nah, semakin nyamannya kita di rumah, kalau misalnya di rumah tapi bisa berpenghasilan, kenapa tidak? Jadi kita membuka peluang di saat seperti sekarang. Contohnya seperti membuka distributor, dropship, atau apapun bisnis kalian. Kalian buka seperti sekarang, saya yakin banyak yang bergabung. Yang jadi masalah adalah modalnya mereka. Kalau kalian mampu percaya mereka, kalian bisa modali. Kalau kalian takut untuk memodali maksimal atau modalnya tinggal, kalian bisa dropship, jasa dropship. Nah, jasa dropship itu kan mereka nggak perlu nyetok, tapi mereka tetap promosi. Nah, keuntungan selisih kalian sisa kirimkan ke mereka. Itu sih tips yang teraman bagi saya. Terus gimana caranya bertahan di saat kurang orderan? Kalian coba berinovasi lagi, mungkin live, mungkin pesan siaran, mungkin masuk ke YouTube mungkin, atau mungkin masuk ke Telegram, Instagram, Facebook. Coba cara-cara lain, atau di grup-grup dagang Facebook, banyak cara. Atau offline pun lewat telepon, menawarkan langsung. Sisa kalian berinovasi, jangan kaku. Ingat ya, jangan kaku. Orang bisa berkembang ketika kita fleksibel. Fleksibel dalam artian caranya berubah-ubah, bisnisnya tetap sama. Jangan bisnisnya yang berubah-ubah, caranya tetap sama. Jangan seperti itu ya teman-teman. Kita masuk di pertanyaan yang ke-8 dari Nur Ainitang. Kenapa owner memilih bisnis di bidang kosmetik? Kenapa ya kira-kira? Ya, semua bisnis itu bagus, apalagi kalau kita dalamin. Jadi waktu itu saya mencoba semua bisnis, dari multi level, dari kantoran, dari makanan sempat juga, baju yang paling nggak pernah, dan lain-lain. Pokoknya semua bisnis itu bagus. Tapi kenapa saya memilih di bidang kosmetik? Karena bagi saya di bidang kosmetik itu sama seperti kebutuhan hari-hari kita. Seperti kita mandi pakai sabun, kita keluar pakai lip cream, mungkin lipstick untuk wanita, pakai bedak, pakai foundation, apapun itu. Dan ketika kita sudah cocok, customer kita sudah cocok satu brand, mereka akan lakukan itu terus, beli, habis repeat ordernya tinggi. Jadi RO-nya tinggi dengan item yang sama. Beda dengan bisnis-bisnis lain, beda ukuran, beda warna, beda ini, harus masak ini, hari ini doyannya makan itu, besoknya nggak mau itu lagi, seperti itu. Kalau di kosmetik, ketika kita cocok dengan merek A misal, dikasih B nggak cocok, pasti bakal balik ke A lagi. Intinya adalah gimana lagi kita mempertahankan kualitas dan yang memberikan kualitas yang terbaik ataupun terjangkau gitu. Makanya saya lebih suka kosmetik karena kebutuhan hari-hari. Bahkan saya menciptakan kosmetik atau produk-produk yang bisa digunakan oleh pria dan wanita, tua, muda, semuanya lah pokoknya, seluruh kalangan gitu. Dan menjalankan bisnisnya itu enak. Enaknya kenapa? Karena nggak basi, nggak ada ukuran, nggak musiman, seperti itu teman-teman. Itu alasan saya kenapa mendalami dunia kosmetik, walaupun bisnis-bisnis saya lainnya seperti properti dan hotel dan lain-lain itu ada, tapi yang prioritas adalah kosmetik saya. Nah, pertanyaan yang ke-9, Siti Khadijah As-Zahra. Bagaimana rasanya menjadi wanita yang menginspirasi banyak orang, Mbak? Rasanya gimana ya? Rasanya kayak seperti suatu kebanggaan tersendiri untuk saya dan keluarga saya, bisa memberikan contoh kepada orang-orang banyak. Karena bagi saya menjadi panutan ataupun contoh adalah syarat utama agar kita bisa dipercaya orang. Sekali lagi saya ulangi, syarat utama agar kita dipercaya oleh orang, bukan untuk ketenaran atau untuk apa, tapi supaya orang percaya kita dan orang benar-benar melihat perjalanan hidup kita dari step by step,
dari kata, dari tindakan, dari hasil, dari apapun. Jadi kita itu benar-benar murni gitu, nggak ada settingan sama sekali, dan kita mungkin bisa sukses dengan apa adanya tanpa mengubah pribadi kita, tanpa harus menjadi lebih wow di mata publik gitu. Jadi pesan saya untuk kalian, jadilah kalian apa adanya, berjuanglah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Jadi inspirasi itu sebenarnya motivator yang terbaik untuk diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Tapi kalau saya bisa memberikan inspirasi untuk kalian semua, saya bersyukur. Yang pastinya saya sangat senang sekali, suatu kehormatan sekali kalau misalnya saya dianggap inspirasi untuk teman-teman semua. Akhirnya kita ada di pertanyaan terakhir, yang ke-10. Tasya Tri bertanya, gimana sih rasanya punya omset miliaran Kak Dwi? Rasanya itu seperti apa ya? Rasanya seperti kayak nggak pernah bermimpi jadi miliarder, nggak pernah bermimpi untuk omset miliaran. Ya seperti yang saya bilang tadi, saya hobinya cuma bekerja, bergerak terus. Rasanya kayak malah sekarang yang kayak mimpi. Jadi itu penghasilan saya, makanya seperti sekarang saya benar-benar mau bagiin rata ke teman-teman, mau buka peluang ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa beromset miliaran, teman-teman juga bisa merasakan untuk berpenghasilan, dan saya bisa berbagi ke teman-teman semua, masyarakat se-Indonesia tanpa memilih. Saya benar-benar ingin uang saya itu atau penghasilan dari hasil kerja keras saya itu benar-benar bermanfaat. Intinya dari tadi saya selalu bilang bermanfaat untuk masyarakat. Ini makanya kalian wajib ikutin terus perkembangan akun-akun saya. Jangan lupa untuk ikuti video selanjutnya, dan khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang tadi yang saya pilih 10, kalian akan mendapatkan hadiah langsung dari saya, apresiasi saya. Next, kalian harus wajib ikutin di Dwi Anggor. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya. Dan kalian jangan lupa untuk like dan share sebanyak mungkin agar kalian mendapatkan hadiah-hadiah menarik lain. Dan ingat, subscribe itu gratis, jadi jangan sampai nggak subscribe.